Nah, jadi mereka ketika mereka bikin bisnis, itu tuh cuma di sistemnya doang nih, tapi nggak match ke bawahnya gitu. Nah jadi makanya menurut gue, lu harus kalau gue masih kecil dan gue punya modal pas-pasan, gue dalemin dulu bidang yang memang gue bisa kerjain, sembari gue ngumpulin modal, nanti baru deh gue mulai pelan-pelan pakai teknologi untuk ngebantu bisnis gue sendiri. Kalau menurut gue gitu ya, yang paling masuk akal kalau misalnya masih sekarang. Dan kalau misalnya kayak lagi zaman krismon kayak gini, krisis moneter begini ya, nggak sangat tidak bijak kalau lu bikin bisnis kalau misalnya lu baru mau cari customer ketika lu bikin bisnisnya gitu. Menurut gua itu agak nggak masuk akal gitu, karena sekarang nih ekonomi lagi shrinking down loh. Lu harus hati-hati. Itu perusahaan startup aja yang pecat orang tuh udah banyak tuh ya. Kemarin ada kita dengar apa ya, JDI, Dila, apalah gitu ya, pada pecat-pecatin orang ya katanya ya. Mengurangi inilah kos pegawai katanya kan, karena memang lagi shrinking. Terus ya bisa dibilang kemarin apa ya, Nestle atau Unilever gue lupa deh, karena kemarin juga ada pengurangan tenaga kerja juga gitu, gue lupa. Dan mereka pun katanya harus menaikkan harga makanannya gitu kan. Berarti kan ini tuh marketnya udah makin kecil, kena inflasi lagi gitu. Ini lagi jelek banget sekarang market ekonomi gitu ya. Jadi kalau lu bikin bisnis sekarang tanpa lu pertimbangannya nggak bagus, terus lu juga belum tahu sukses atau enggak gitu ya, dan lu nggak punya key success factor buat di bidang itu, menurut gue jangan dulu sih. Itu sangat tidak bijak, karena sekarang lagi resiko. Performa company gue aja, profit gue 1/4 tahun lalu itu setengah tahunnya tahun ini. Bayangin deh, dropnya tuh 50%. Bener-bener hancur. Jelek sekali setengah tahun awal ini. Dan itu memang udah diprediksi dari akhir tahun lalu, dan diperparah lagi di awal tahun. Rusia perang karena mau Ukraina, makin hancur lagi semuanya sekarang akhirnya jadinya. Jadi benar-benar susah banget sekarang ini. Manajemen resiko jadi makin susah, manajemen operation expense juga makin susah, karena kan gaji kita harus naik terus kan tiap tahun, atau pemerintah kan ada standarnya. Cost lu semua naik juga. BBM kalau lu juga tahu sendiri kan, BBM naik terus sekarang kan. Semuanya naik. Jadi tuh benar-benar sekarang tuh pebisnis tuh lagi benar-benar kegencet sama regulasi, kegencet juga sama kondisi realnya, market realnya juga gitu. Jadi benar-benar sekarang tuh lagi nggak bagus kalau lu bikin usaha, kalau lu masih setengah-setengah doang ya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang lagi mau mulai, ibaratnya sebagainya, yang belum punya pengalaman lebih dalam untuk bisnis, ya tadi disaranin untuk belajar dulu ya kok ya. Belajar dulu, nggak cuma tahu sistemnya doang, di permukaan doang, tapi benar-benar deep in di dalamnya bisnisnya seperti apa, sampai kira-kira end to end ya seperti apa. Jadi akhirnya ya tadi nggak cuma modal gaya-gayaan doang, founder apa dan sebagainya, buntung gitu kan. Tapi benar-benar belajar sesuatu, dan akhirnya ya tadi benar-benar bisnisnya bisa sustain kayak gitu kan. Betul bro. Terus abis itu ya tadi bisa setengahnya nanti ke depan bisa tetap bertahan untuk hadapi gocangan yang ada kayak gitu. Kalau kita udah punya pengalaman, bandingkan ya tadi buat awal-awal terus tiba-tiba hancur, dan akhirnya ya udah gitu ya, pusing sendiri juga kayak gitu. Betul. Kalau misalkan Koko sendiri ada nggak mungkin pengalaman Koko yang berkesan mungkin pas lagi ibaratnya selama belasan tahun itu mulai kerja sampai sekarang bangun bisnis, ada nggak kira-kira pengalaman hidup yang berkesan buat Koko? Pengalaman hidup banyak lah ya, tapi kalau jenis-jenisnya kan banyak ya. Cuman karena kita lagi live soal kerjaan, jadi kita ngomongnya pengalaman hidup menarik pas kerja aja ya. Jadi menurut gue ya, gue waktu itu kan pernah beberapa lama gue waktu itu orientasi untuk kerja di Jepang gitu ya waktu itu ya. Jadi gue salah satu masuk dari 40 orang yang ditunjuk sama kantor global gitu ya, dari semua negara tuh ada 40 orang dimasukin ke Jepang untuk manajemen training di sana gitu. Nah, gue salah satunya yang mewakilin dari Indonesia gitu. Indonesia tuh total ada 350 orang, gue salah satu dari 2 orang yang dikirim ke sana waktu itu. Nah, itu kita belajar bener-bener ya di sana etos kerjanya orang Jepang itu beda sekali sama orang Indonesia. Sorry to say ya, orang mereka tuh rajin sekali, orang kita tuh beda banget ya. Kita tuh kadang-kadang kerja 1 jam, ngerokoknya setengah jam gitu kan. Udah gitu nanti balik lagi makan siang, habis balik makan siang masih ngopi dulu, ngerokok dulu gitu kan. Baru kerja mulai jam 2 gitu kan. Nah itu beda sekali etos kerja mereka tuh sama etos kerja kita. Mereka tuh bener-bener pagi-pagi tuh mereka mulai kerja jam 8,
jam 7 itu mereka tuh udah pada di kantor biasanya, atau enggak setengah 8 tuh mereka udah di kantor. Itu mereka mulai kerja, nggak ada suaranya, cuma kedengaran suara kata-kata doang, atau enggak pas dia angkat telepon, atau enggak pas dia mau nanya sesuatu, dia ngomong gitu. Kalau enggak, dia nggak ada ngomong, nggak ada suara sama sekali. Itu serius banget kerja di situ. Gue pun yang sebagai orang Indonesia pun merasa merasa overwhelmed. Gila, gue kerja kayak robot ya di sini anjir. Gue bosen banget nih, gue gak ada kerjaan juga gitu. Bahkan gue masih training waktu itu kan, jadi gue gak ada kerjaan. Gue ngapain anjir, gue mau browsing malu gitu kan. Mau ngobrol juga nggak mungkin juga gitu kan, nggak enak gitu kan. Sudah gitu mereka tuh ya kerja tuh sampai malam gitu ya, malam terus ini memang culture mereka, dan mungkin secara nggak langsung culture mereka ini bikin persaudaraan mereka dalam perusahaan tuh kuat banget gitu. Jadi mereka tuh biasa tuh yang cowok-cowok dan beberapa cewek-cewek yang masih muda juga, kadang-kadang ada beberapa yang udah berumur juga ikutan juga minum-minum biasanya. Mereka tuh habis kerja, mereka tuh pergi makan terus minum-minum. Dan di minum-minum itu mereka semuanya santai, ngobrol, ketawa, cekikikan gitu kan, terus cerita ini cerita itu gitu. Mereka benar-benar kayak teman gitu. Jadi mau yang lu tua, mau yang muda juga tetap aja sama-sama mereka tuh kayak teman semuanya. Nah tuh sampai malam banget biasanya, sampai jam 11 gitu, sampai jam 12 gitu ya. Kadang-kadang sampai MRT udah mau kereta terakhir, mereka baru pulang gitu setengah 12 gitu. Nah itu besok pagi jam 7 tuh mereka bisa udah di office lagi, matanya udah seger banget. Itu gue besok pagi, itu beberapa hari pertama ya, gue ngikutin mereka kayak gitu udah kayak zombie gue. Pulang jam 11, udah gitu mabuk tepar juga kan, mereka minumnya banyak sekali kan. Terus udah gitu besok pagi gue jam 6 udah bangun, terus udah gitu setengah 7 gue udah harus jalan. Kebetulan dari hotel gue itu, tempat gue tinggal itu ke kantor itu dekat lah, cuma 15 menit jalan kaki doang gitu. Jadi gue masih bisa bangun agak siangan gitu. Bayangin yang mereka tuh harus naik kereta dempet-dempetan pagi-pagi, itu gila banget loh itu. Mereka benar-benar etos kerja itu bagus sekali gitu. Cuma memang tapi ada kelemahannya juga. Cuman yang gue bener-bener salut dari mereka tuh, mereka etos kerja itu kuat banget, bagus banget, dan mereka tuh punya cara untuk melakukan segala macam-macam. Misalnya kalau lu masuk lift, yang paling tua itu berdirinya di mana, yang paling muda itu berdirinya di mana, itu juga ada cara-caranya. Terus kalau misalnya lu duduk dalam restoran gitu ya, itu ada susunannya tuh. Yang paling dekat pintu itu biasanya yang paling muda, yang paling ujung paling dalam itu biasanya yang paling tua gitu. Karena katanya zaman perang dulu biasa musuh nyerang dari pintu paling depan. Jadi katanya yang paling muda yang mati duluan. Jadi katanya yang tua itu dilindungi sama yang paling muda gitu katanya, kalau sejarah Jepang dulunya gitu kan. Terus lu kalau masuk lift tuh yang di dekat pencatan liftnya itu adalah yang paling muda, karena yang tua ntar kan suruh yang muda buat pencet-pencet gitu katanya. Jadi tuh ada aturannya semua. Mereka mau masuk ke dalam lift aja itu mereka ngantri gitu biasanya. Terus dari itu mereka mau makan pun mereka ada caranya juga. Jadi tuh mereka tuh bener-bener tuh terorganize banget gitu negaranya. Itu yang menurut gue itu pengalaman menarik yang nggak bisa dilihat semua orang. Dan Indonesia tuh begitu gue tuh udah berapa bulan di sana, terus gue balik ke Indonesia, oh my god, tuh gue stres banget langsung. Wah gila nih, Indonesia kacau banget gitu. Tapi ya inilah negara kita yang tercinta ya, memang kejelekannya memang bikin kangen juga kadang-kadang kan. Betul. Tapi ini kok sebetulnya ada pertanyaan menarik. Ini juga tadi gue mau tanyain. Tadi kan kau bilang kalau misalkan seusia mahasiswa misalkan sekarang ya, mereka coba mulai kerja dan mereka dapat pengalaman. Tipping point Koko sendiri ketika mungkin nanti kerja di perusahaan terus akhirnya memutuskan untuk buat bisnis sendiri kayak gitu. Kapan Koko punya aha-nya? Sebenarnya kalau mau ngomong aha ya, aha-nya gue sih lucu sih. Itu karena kepepet aja sebenarnya. Jadi ini agak personal ya ceritanya. Cuman anyway, gue emang udah pernah sering share kok di IG gue. Jadi ketika 2015 itu kan gue nikah ya. Nah 2014 itu gue udah tunangan tuh sama istri gue yang sekarang. Nah terus sebelum itu, pas ketika gue tunangan, gak lama itu bokap gue itu pergi dari rumah gitu. Ya inilah CLBK sama temen high school ya lah, whatever lah gitu. Jadi ninggalin keluarga gitu. Nah ketika dia ninggalin keluarga, bener-bener tuh semua gak disisain tuh. Usahanya dia urus sendiri, rekening tabungan semua dikuras sampai tinggal sisa berapa ratus ribu doang. Ya udah tinggal benar-benar sisa rumah doang lah gitu yang buat kita tinggal gitu. Tapi kan rumah ini kan ada biaya, ada nyokap gua yang nggak kerja, ada adik gua waktu itu di rumah juga. Tapi adik gua kerja sih, jadi gua nggak perlu kasih dia makan, cuman ya bayar listrik sama bayar makan rumah aja lah gitu kan. Terus ada istri gua nih yang sunakan gua kawinin dan harus gua nafkahi gitu kan.
Dan udah gitu ada bill pernikahan nih, yang bodohnya bokap gue dulu udah milih mahal-mahal, gue iyain semua. Akhirnya dia nggak mau bayar lagi, gue pusing bayar sendiri. Nah akhirnya karena ilmu kepepet itulah yang bikin gue jadi greget pengen bikin usaha dong. Jadi opportunity memang gue udah lihat dari 2014 2013 gue udah lihat, tapi memang gue belum sampai officially bener-bener gue bikin rutin terus gitu ya kerjaannya. Nah tapi begitu 2014 kejadian itu, akhirnya gue bikin bener-bener gue atur sedemikian rupa supaya itu jadi usaha fix income gue gitu. Wow. Itu tipping pointnya gue. Karena ilmu kepepet. Yoi. Banget nih. Kok sorry, ada lagi mau nanya nih. Tadi sempat mention hapus pertanyaan tadi, tiba-tiba dihilangin sama dia. Oke kok. Nah sebetulnya kalau tadi bahas terkait bisnis dan sebagainya, ini buat anak-anak milenial sekarang mau bisnis kayak gitu, ada nggak kok mungkin gambaran buat mereka kira-kira bisnis apa sih yang selain trading misalkan ya, teman-teman di sini yang kira menjanjikan? Sebenarnya menurut gue dibilang bisnis yang menjanjikan tuh nggak ada ya sebenarnya, karena gini, gue pakai contoh siapa ya, misalnya gimana ya, bentar. Oke, misalnya gini deh, kita lihat foundernya Shopee, foundernya Tokopedia, foundernya Bukalapak gitu, kita ngomong ya, langsung perusahaan gede aja nih gue nih. Kita ngomongin, mereka semua hampir bisa dibilang mengejar konsep bisnis yang sama ya, tapi punya konsep bisnis juga sama, tapi mereka tuh punya know-how, punya pengalaman, punya circle-nya tuh beda-beda. Jadi hasilnya, outcome-nya juga beda-beda gitu. Kan lu bisa lihat ya, siapa sih hari ini yang ngomongin Bukalapak, siapa sih yang hari ini ngomongin Tokopedia, siapa sih hari ini ngomongin Shopee gitu kan. Kan beda tuh, pasti kan. Temen lu mana yang jual di Tokopedia, temen lu mana yang jual di Bukalapak, temen lu mana yang jual di Shopee gitu kan. Pasti kan ada banyak kan yang jual di mana gitu. Lu tahu sendiri, gue nggak jawab nih.